Bayangkan sebuah senjata yang dalam satu ledakan saja bisa menghapus seluruh kota dari peta. Bukan hanya satu kota, tapi bisa meratakan seluruh negara bagian dan bahkan mempengaruhi iklim dunia. Senjata ini nyata dan pernah diledakkan. Namanya Tsar Bomba atau Raja dari segala bom. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah kelam senjata nuklir, bagaimana manusia sampai menciptakan alat penghancur sebesar ini, dan kenapa meskipun begitu mematikan, negara-negara tetap berlomba memilikinya. Ini bukan sekadar kisah senjata, tapi juga cermin dari sisi tergelap ambisi manusia. Semuanya berawal dari ilmu pengetahuan. Pada awal abad ke-20, ilmuwan mulai memahami struktur atom, penemuan radiasi, fisi nuklir, dan reaksi berantai membuka jalan menuju pemanfaatan energi. Awalnya untuk energi, namun akhirnya untuk perang. Tahun 1938, fisikawan Jerman menemukan fisi uranium, dan dunia berubah. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, kekhawatiran bahwa Nazi Jerman sedang mengembangkan senjata nuklir membuat Amerika Serikat meluncurkan proyek Manhattan. Proyek senjata paling rahasia dan ambisius dalam sejarah. 6 Agustus 19 Sempaliti Malati. Sebuah bom dijatuhkan dari pesawat B-29G. Namanya Little Boy yang menargetkan kota Hiroshima, Jepang. Dalam sekejap, 80.000 orang tewas. Ribuan lainnya meninggal akibat luka bakar dan radiasi. 3 hari kemudian, bom kedua, Fat Man, menghantam Nagasaki. Dunia terdiam. Jepang menyerah. Perang Dunia Kedua pun berakhir. Namun, ini juga menandai dimulainya era nuklir, di mana satu ledakan mampu mengubah nasib jutaan orang. Pasca perang, 2 kekuatan besar muncul. Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya memasuki era baru. Perang dingin bukan perang langsung, tapi persaingan teknologi, ideologi, dan senjata. Mereka berlomba membangun lebih banyak, lebih kuat, dan lebih canggih senjata nuklir. Setiap negara ingin memiliki senjata yang bisa menghancurkan lawan, bahkan sebelum lawan sempat membalas. Inilah yang melahirkan istilah mengerikan, Mutually Assured Destruction. Artinya, jika satu negara menyerang, seluruh dunia akan hancur dalam perang balasan. Tapi di tengah ketegangan itu, Uni Soviet ingin menunjukkan superioritas mutlak. Mereka menciptakan senjata terbesar yang pernah dibuat manusia, Tsar Bomba. Pada 30 Oktober 1938, Tsar Bomba diledakkan di wilayah Arktik, di Pulau Novaya Zemlya. Beratnya mencapai 27 ton, panjang 8 meter, dan memiliki kekuatan setara 50 megaton TNT, sekitar 3.300 kali bom Hiroshima. Ledakan ini menyebabkan bola api raksasa berdiameter 8 km, awan jamur setinggi 64 km, dan gelombang kejut yang mengelilingi bumi 3 kali, meski dirancang untuk 100 megaton. Kekuatannya sengaja dikurangi karena dianggap terlalu berbahaya, dan inilah ironi besar. Bahkan para penciptanya tahu, senjata ini tidak seharusnya digunakan. Hari ini, diperkirakan ada lebih dari 13 senjata nuklir di dunia. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis, Pakistan, India, Korea Utara, dan Israel semuanya memiliki senjata nuklir dengan berbagai level kekuatan dan sistem peluncuran. Bukan lagi bom pesawat, tapi rudal antarbenua ICBM, sistem peluncur dari kapal selam, drone nuklir bawah laut, dan bahkan senjata hipersonik. Contohnya, Rusia dengan Rs-28 Sarmat Satan II bisa membawa 15 hulu ledak nuklir ke 15 target berbeda. Amerika juga tidak mau kalah. Trident Juliet-5, rudal balistik dari kapal selam yang sangat presisi. China dengan Dongfeng 4, satu rudal ICBM tercepat dan terjauh di Asia. Namun di balik kekuatan itu, ada konsekuensi yang tak terbayangkan. Satu ledakan nuklir bisa menghancurkan semua kehidupan. Dalam radius 10-15 km, radiasi menyebabkan kanker, kerusakan genetik, dan penderitaan seumur hidup. Jika terjadi konflik nuklir skala besar, nuclear winter akan terjadi. Awan debu menutup atmosfer, menurunkan suhu global, menghancurkan panen, dan menyebabkan bencana kelaparan dunia. Dunia bukan hanya terbakar, tapi perlahan mati dalam kegelapan. Meski begitu, dunia belum menyerah. Sejumlah perjanjian telah dibuat untuk mengendalikan senjata nuklir. Namun, realitanya negara-negara besar belum sepenuhnya mematuhi. Kepentingan geopolitik, kekuasaan, dan strategi pertahanan membuat senjata nuklir tetap dianggap sebagai jaminan keamanan.
Ironis bukan, dunia menakutkan yang kita hindari, justru dijaga dengan senjata yang bisa menghancurkan dunia. SAR bomba adalah simbol ekstrem dari apa yang bisa manusia ciptakan. Kekuatan sebesar itu diciptakan oleh tangan manusia dalam nama kekuasaan dan perlindungan. Namun di balik semua itu, pertanyaannya sederhana. Sampai kapan kita terus menyimpan tombol kiamat di saku kita sendiri? Terima kasih telah menonton. Jika kamu tertarik dengan sejarah, senjata militer, dan misteri teknologi dunia, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu. Dan kita bertemu lagi di video mendalam berikutnya.